Selamat pagi, selamat malam, selamat sore, selamat siang. Gua akan di sini akan menjelaskan opini gua tentang kesenjangan sosial yang semakin lama semakin menurut gua semakin bahaya. Gua miris liatnya, gua sedih, gua campur aduk, jujur gua campur aduk. Gua merasa hidup ini memang tidak adil dan pastinya menyadarkan gue untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Dan gue merasa masalah hidup gue sebenarnya masih banyak yang lebih berat gitu daripada masalah hidup gue, masih banyak yang lebih berat lah gitu. Ceritanya gini, gue datang ke bank gitu pada waktu itu, antrinya pagi, banknya belum buka. Lu bayangin, bank belum buka itu udah antri sekitar ya 20 orang lebih ada. 20 orang lebih ada. Bank belum buka. Jadi banknya tuh belum buka, jadi orang tuh antri baris kayak di pintu masuk bank. Gue liat, ini baris apaan gitu. Karena kebetulan gue nunggu temen gue ambil uang dan gue pengen ke bank juga untuk ngurus sesuatu. Gue tanya, gue ngobrol, gue berkomunikasi sama bapak tersebut, bapak yang sedang mengantri. Ada bapak dan badan masih. Saya bilang, Pak, ngantri apaan nih Pak? Gue bener-bener nggak tahu itu antrian apa. Ternyata katanya itu bantuan dari pemerintah, PHL atau apa, gue nggak tahu. Itu bantuan untuk katanya 3 bulan, bahkan 3 bulan sekali dikasih. Gue bilang, baik juga nih pemerintah gitu, lumayan kan bantuan, dia dapat bantuan gitu. Gue tanya, bantuan itu dari buat apa Pak? Katanya buat makan, buat bayar gitu. Gue tanya, berapa? 300 sampai 500 ribu Mas gitu. Oke juga 500 ribu ya. Buat berapa bulan Pak? Gue tanya, buat berapa bulan? Biasanya habisnya berapa? Ya 1 sampai 2 bulan Mas. Gue tanya, yang kemarin Bapak dapat? Gue tanya juga, dapat Mas, saya dapat 300 ribu Bang. Dia bilang 300 ribu untuk 1 bulan. 1 bulan. Nah, di situ gue kaget. Kenapa? Karena gue ke bank itu mau ngambil uang adalah hasil untung gue investasi di cryptocurrency, di salah satu koin. Gue nggak mau kasih tahu koinnya apa. Nanti gue takutnya gue melakukan financial advice, padahal gue sangat tidak menyarankan untuk kalian untuk terjun di kripto ketika kalian tidak tahu. Kita lanjut. Gue dapat untung sangat besar pada waktu itu, jadinya gue cukup senang gitu. Hari itu gue cukup senang, walaupun ya banyak kejadian lah yang bikin gue nggak senang juga sih sebenarnya. Terus pada hari itu gue cukup senang. Gue tanya lagi, berbicara, berkomunikasi layaknya manusia pada waktu itu. Gue tanya ke orang, ke bapak itu tersebut, 300 ribu ya Pak, 300 ribu. Buat apa Pak? Dia bilang, buat makan Pak. Buat makan Mas. Gue mulai mempertanyakan, cukup emangnya Pak? Gue bilang gitu, cukup Mas, 300 ribu 1 bulan gitu. Terus gue tanya, Bapak kerja Pak? Ya, saya dari ini Mas, jadi buruh tani. Oke. Sangatlah bagus, dia dari buruh tani. Terus kalau nggak jadi kayak kuli gitu, jadinya buruh harian lepas ya, buruh harian lepas. Terus setelah itu gue tanya istrinya, tapi istri saya kerja Mas gitu. Gue tanya, kerja dia apa? Jadi guru. Gue pikir guru tuh PNS tuh lumayan guys, gajinya tuh 5 juta. Gurunya tuh honorer. Dan gaji guru honorer tuh katanya sama 200 sampai 300 ribu. Dan gue di situ langsung berpikir, 200 sampai 300 ribu 1 bulan, dapat apa bos? Gue bilang, gue bukan orang yang boros ya. Saat ini gue bukan orang yang boros, dan gue tahu harga di pasar, bahkan di warung kecil, gue tahu harganya 300 ribu sampai 200 ribu bos, atau bahkan 500 ribu. Nggak akan cukup bos, serius bos. Tapi Allah, nggak akan cukup, uang segitu tuh nggak akan cukup.
Ini mirisnya nggak ada buat ya Allah bro. Mungkin lo yang jago financial advice nih, lo jadi financial advisor, mungkin 30% untuk entertainment. Kalau lo 30% buat nih, gue tanya 500.000 buat entertainment, gimana? Mereka aja buat makan aja susah. Ini kesenjangan sosial yang sangat kita harus nggak bisa kita tutup mata. Ini terjadi loh. Ini terjadi di Indonesia, bahkan bukan Indonesia, ini terjadi di kota gua gitu. Segitu timpangnya. Gua yang baru saja cuan, yang bahkan cuan itu bisa untuk hidup gua sebulan bahkan 2 bulan. Hidup mewah lah bro. Maksudnya hidup gua bisa makan apa aja. Di hari itu gua bisa, pada waktu itu gua puasa. Maksudnya gua bisa membeli makanan tanpa gua mikir. Di hari ini pun gue berkata atau bilang kepada kalian, makanan di kota gue nggak ada yang nggak bisa gue beli, semua gue bisa gue beli, beneran. Gue makan di restoran udah nggak mikir harga bos. Pada waktu itu, tapi ada orang di sisi lain di kehidupan gue, ada orang yang bahkan untuk survive aja itu susah. Ini terjadi loh. Sedangkan kalian, menurut gua, kalian yang dapat duit dari orang tua, yang pacaran itu, kalian tidak akan pernah merasakan kesenjangan sosial karena circle kalian akan di situ-situ aja. Kalian nggak akan merasakan ketika lu terjun di lapangan, bos. Lu nggak terjun di lapangan, gue cuma terjun di lapangan, sedikit ngobrol karena gue penasaran ada rame-rame, ada apa, pasti ini bukan sesuatu normal, pasti ada suatu orang ini rela, berarti kan rela antrian mau ngambil uang. Enggak bos, ambil uang bisa di ATM aja pak, nanti sabar kek, emangnya mau kegiatan apa, tok puasa juga kan, ternyata buat bantuan itu. Ini benar terjadi. Kalau lo kuliah, lo punya pacar, terus lo ikut organisasi, lo demo, lo nggak akan dapet. Menurut gue lo bukan orang lapangan bos. Lo bukan orang lapangan menurut gue. Lo cuma mahasiswa aja yang ngerti tentang komunikasi, bisa orasi, bisa ngomong. Tapi sedangkan di lapangan beda bos. Gitu loh. Gue berbicara, ada orang yang makan apapun yang bisa gue beli, atau apapun makanan yang bisa, itu pasti gue bisa beli. Gue ke rumah makan, gue gak pernah nanya harga. Sedangkan ada orang di samping gue, untuk survive aja itu susah. 200, 300, 500 ribu buat sebulan. Gue bisa habisin sekali makan 200 sampai 300 sampai 500 ribu sekali makan di restorannya. Cukup mewah, sebenarnya nggak mewah-mewah banget di kota gue kota kecil. Ini yang terjadi, beneran. Gue pernah makan sama temen gue tuh ya cukup mahal, dan mungkin makanan sekali makan gue, bukan makan sehari ya, sekali makan gue udah jadi makan sebulan mereka. Ini kesenjangan sosial yang menurut gue sangat menyedihkan. Jadi kita harus menyikapinya adalah dengan membantu. Ketika kalian yang berlebih, kalian dapat rezeki berlebih, tolong dibantu saudara-saudara kita, karena kita kan saudara. Dan gue yakin semakin kita bisa memberi, semakin kita nggak miskin, nggak semakin kurang. Malah gue yakin semakin kita memberi, semakin rezeki kita dibukakan pintunya. Jadinya bagi gue sendiri, jangan pernah sesalin ketika lu ngasih rezeki ke orang lain. Dan gue selalu berpikir, hidup orang banyak yang susah. Jadinya kalau mau meratapi nasib lu, ketika lu mungkin punya masalah kayak gue atau apapun itu, fokus aja untuk jalani sebentar mati guys. Yaitu tetap fokus, tetap jalani hidup ini sesuai dengan koridor. Jangan pernah langgar koridor batas tersebut. Dan gue harap kalian juga bisa menyikapi
apa opini yang gue lakukan. Ya, segini aja dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.